dawam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-a'lam amma ba'du. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat tarawih hafizakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat kekuatan, kemudahan dan kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah di hari ini, berpuasa di siang hari, dan di malam hari ini kita juga menjalankan qiyam Ramadan. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah menerima siam kita, qiyam kita, dan juga amal-amal saleh dan ketaatan yang kita lakukan, dan menjadikan itu semua sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi hafizahullah ta'ala, bahwa di hari ini, di hari Ahad, selepas kita melaksanakan salat tarawih, kita duduk sejenak untuk mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita jadikan bekal untuk kita beribadah kepada Allah, wabil khusus di hari-hari indah nan penuh berkah di bulan Ramadan ini. Sekalipun ternyata apa yang disampaikan adalah bukan sesuatu yang baru, sudah pernah kita tahu sebelumnya, sudah pernah kita dengar sebelumnya, maka anggaplah itu sebagai sebuah peringatan buat kita. Karena pada hakikatnya kita ini butuh terhadap peringatan. Makanya Allah katakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, terus beri peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu pasti sedikit banyaknya akan bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Baik ikhwas sekalian, tema kita adalah bagaimana kita menjadikan puasa dan Al-Quran sebagai pemberi syafaat buat kita di hari kiamat kelak. Jadikan puasamu dan Al-Quran yang ada padamu sebagai pemberi syafaat untukmu. Syafaat itu artinya kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang, tapi melalui perantara. Bukan Allah tidak mampu memberikan kebaikan itu secara langsung. Allah mampu. Allah qadir ala kulli syai. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Nggak ada istilah nggak mampu bagi Allah. Allah bisa memberikan kebaikan itu langsung kepada siapapun yang Allah kehendaki, tanpa melalui perantara. Tapi syafaat adalah pemberian kebaikan dari Allah kepada seseorang tapi melalui perantara. Nah, perantara-perantara yang dipercayakan oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan itu merupakan sebuah kemuliaan dari perantara-perantara tersebut. Kemudian ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, syafaat ini adalah sesuatu yang amat sangat diinginkan oleh setiap kita. Sesuatu yang amat didamba oleh setiap kita. Karena efek dari syafaat itu luar biasa. Dengan adanya syafaat, bisa saja orang yang awalnya dia terponis masuk ke dalam neraka, bisa enggak jadi masuk neraka. Malah masuknya ke sorga. Efek apa itu? Efek syafaat. Bisa saja nanti orang ketika ditimbang amal baik dan amal buruk, ternyata amal buruknya masih jauh lebih banyak daripada amal baiknya. Dosanya masih lebih berat daripada pahalanya. Yang seperti ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qari'ah, terponis untuk masuk ke dalam neraka. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Dia adalah sebuah tempat yang dikelilingi oleh api yang bergejolak. Artinya terponis dia masuk ke dalam neraka. Namun di saat itu dia mendapatkan syafaat, sekalipun terponis masuk ke dalam neraka, bisa enggak jadi masuk nerakanya. Malah masuk ke dalam sorga. Luar biasa efek syafaat ini. Dan tidak menutup kemungkinan nasib kita akan seperti itu. Waliyadzubillah, kita enggak menginginkan itu.
Kita ingin bekal kita dalam ibadah, bekal pahala kita sudah cukup menutupi keburukan-keburukan kita. Tapi kita mengambil kemungkinan terburuk. Siapa yang tahu kalau ternyata amal kebaikan yang ada pada kita belum cukup untuk menutupi dosa kita yang jauh lebih banyak. Terponis kita untuk masuk ke dalam neraka. Kalau seandainya saat itu kita tidak mendapatkan syafaat, lenggang kita akan masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Saat itulah kita amat sangat butuh terhadap syafaat. Syafaat juga bahkan akan mengena orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Jadi ada orang yang dapat syafaatnya terlambat. Dia baru mendapatkan syafaat saat sudah berada di dalam neraka. Dan itu pun berdampak baik buat dia. Apa efeknya? Dengan syafaat yang dia terima saat dia masuk ke dalam neraka, Allah segera pindahkan dia dari neraka menuju sorga. Yang tanpa syafaat dia akan berlama-lama di sana. Dan tidak menutup kemungkinan. Ini pun harus kita antisipasi. Kita nggak ingin seperti itu, tapi siapa tahu, ya Allah jebloskan kita ke dalam neraka dengan dosa-dosa kita yang tidak terampuni. Saat itu kita amat butuh syafaat. Kalau tidak ada syafaat, kita akan berlama-lama di sana. Tapi dengan adanya syafaat, Allah segera pindahkan dari neraka menuju sorga. Apa itu efek syafaat? Bahkan sekalipun ketika ada orang masuk ke dalam sorga, apa mentang-mentang dia sudah masuk ke dalam sorga, mentang-mentang dia sudah berada di zona aman, dia nggak butuh syafaat, tetap butuh. Apa efeknya? Efek dari syafaat bagi orang yang masuk ke dalam sorga, liraf'id darajat, untuk mengangkat derajat seseorang. Karena sorga itu punya beberapa tingkatan. Bahkan Nabi menyebutkan, inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya sorga itu memiliki 100 tingkatan. Jadi artinya apa? Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, nasib kita nanti di akhirat, kita amat butuh terhadap apa yang namanya syafaat. Dan syafaat ini bisa kita dapatkan dari siapa saja. Bisa syafaat ini didapat dari para malaikat, bisa syafaat ini didapat dari para nabi, bisa didapat dari keluarga kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita, teman majelis kita. Siapapun kita berhak memberikan syafaat. Asalkan terpenuhi padanya 2 syarat. Syafaat baru terjadi apabila terpenuhi padanya 2 syarat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Yang pertama adalah idnullahi lisyafi'. Izin Allah kepada si pemberi syafaat. Jadi enggak serta-merta kita langsung memberikan pembelaan kepada orang yang kita suka. Harus izin dulu dari Allah. Tanpa izin kita enggak bisa memberikan syafaat kepada siapapun. Wala yashfa'una illa biidnih, dalam surat ayat kursi yang sering kita baca. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kepada siapapun illa biidnih, kecuali dengan izin Allah. Kita mau memberikan pembelaan kepada si fulan, kepada si alan, kepada siapapun orang yang kita kehendaki, itu bisa saja terjadi asalkan Allah beri izin kepada kita untuk melakukannya. Yang kedua, ridallahi anil masyfu'. Ridho Allah kepada si penerima syafaat. Kalau tadi izin kepada si pemberi syafaat, izin Allah kepada si pemberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada si penerima syafaat. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Kalau cuma izinnya ada tapi Allah enggak ridho, enggak akan terjadi. Misalkan kita izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Allah izinkan kita, silakan kamu berikan syafaat, bantuan, pembelaan, pertolongan kepada siapapun orang yang kau kehendaki dari orang-orang yang pernah kau kenal di dunia. Kita mengatakan, ya Allah, aku ingin memberikan pembelaan kepada si fulan, ya, pertolongan kepada si fulan. Allah lihat si fulan, jangan si fulan, ya Allah nggak redha sama dia. Kira-kira syafaat itu akan terjadi atau tidak? Kita ingin memberikan sama si fulan, tapi Allah nggak redha sama si fulan, nggak akan terjadi. Ya. Izinnya sudah dapat, tapi ridha Allah kepada si penerima syafaat tidak ada, tidak akan terjadi. Ya. Makanya ridha Allah itu harus sesuatu yang harus kita gapai, yang harus kita cari ridha Allah itu. Dan di antara perkara yang akan membuat Allah tidak ridha itu adalah apa? Kesyirikan dan kekufuran. Allah nggak akan pernah ridha selama-lamanya kepada orang-orang musyrik. Allah tidak akan pernah ridha selama-lamanya kepada orang-orang kafir apabila dia tidak bertaubat dari dosa kufur dan dosa syiriknya. Jadi kalau ada orang kafir misalkan, ya,
hatta itu kerabat dia, hatta itu orang tua dia, ya. Kemudian dia sebagai anak izin kepada Allah untuk memberikan pembelaan kepada orang tuanya yang kafir atau yang musyrik, itu nggak akan bisa terjadi. Satu dunia orang berupaya memberikan bantuan kepada si kafir ini atau si musyrik ini, nggak akan syafaat itu bisa terjadi. Makanya dalam surat Al-Mudaththir Allah mengatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang hendak memberikan syafaat. Siapa mereka yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat ini? Adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nggak manfaat. Ya, hatta satu dunia orang ingin memberikan pembelaan, nggak akan bisa. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma lidzalimina min ansar. Bagi orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah ada penolong sedikit pun. Nggak akan ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Bagi siapa? Orang-orang yang zalim. Dan zalim yang Allah maksudkan di ayat ini siapa maksudnya? Orang-orang musyrik. Jadi kerap kali Allah menyebutkan kesyirikan itu dengan bahasa zalim. Karena memang syirik itu adalah kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Kepada Allah. Karena zalim itu ada 3 macam. Yang paling besarnya adalah zulmul abdi li rabbih. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah dengan cara dia berbuat syirik, ya, memalingkan ibadah yang seharusnya untuk Allah tapi dia palingkan untuk selainnya. Dia zalim, melakukan kesyirikan. Bahkan syirik itu merupakan kezaliman yang besar sebagaimana disebutkan oleh Luqman ketika mewasiatkan anaknya dalam surat Luqman, ya. Allah abadikan wasiat ini dalam surat Luqman. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan pernah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya berbuat kesyirikan, tidak akan pernah ada orang yang mampu memberikan pertolongan kepadanya. Nggak akan bermanfaat syafaat yang diberikan kepada mereka. Naam ikhwah fiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Selain syafaat ini akan bisa kita terima dari siapapun orang yang Allah izinkan, maka di antara perkara yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita adalah amal-amal saleh. Dan di antara amal yang akan bisa memberikan syafaat adalah puasa dan Al-Quran. Ya, kebetulan 2 hal ini adalah ibadah yang begitu lekat dengan amalan Ramadan. Ya, puasa, Al-Quran, dan Al-Quran akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan bisa memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Dengan jelas bahasa Nabi kayak gitu. Di mana puasa nanti akan berkata di hadapan Allah. Nanti akan bicara nih puasa-puasa yang kita lakukan ini. Dia akan berbicara di hadapan Allah. Ai Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'ama wasyahwah. Dulu waktu di dunia aku cegah orang ini dari makan. Aku cegah orang ini dari melampiaskan syahwat. Ya, ada makanan lezat tidak dia makan, ada minuman segar tidak dia minum. Ada istrinya yang cantik di rumah tidak dia gauli. Dia tinggalkan itu semua karena aku. Fasyafi'ni fih. Maka pada hari ini izinkan aku untuk bisa memberikan pembelaan dan syafaat kepada orang tadi. Izin puasa untuk memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya di dunia. Maka Allah pun akhirnya memberikan syafaat, memberikan izin kepada puasa untuk memberikan syafaat. Jelaslah di hadis ini bahwa syafaat merupakan puasa merupakan salah satu amal yang kelak akan menjadi pembela dan pemberi syafaat buat pelakunya, buat orang-orang yang mengerjakannya di dunia. Quran juga demikian. Di mana Quran nanti akan berkata di hadapan Allah, "Ai Rabbi wa ai Rabbku, mana'tuhun nauma minal lail." Dulu waktu di dunia aku cegah orang ini dari tidur untuk bisa membacaku. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hendaknya kita ini harus mengambil dan menjatahkan sedikit waktu tidur kita untuk membaca Al-Quran. Jadi baca Quran baik dibaca kapan saja.
Tapi akan lebih baik Quran itu dibaca di saat dia mengambil jatah tidur kita di malam hari. Ya. Dan ketika kita berada di bulan Ramadan itu sangat memungkinkan. Sebenarnya setiap malam sangat mungkin. Tapi ketika kita berada di bulan Ramadan, amalan ini amat sangat kita mungkin lakukan. Ya. Makanya usahakan sekalipun kita sudah tarawih tadi, sudah witir tadi, ya jangan kemudian kita tidur menjelang sahur 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ya, ketika sahur misalkan, sehingga tidak ada waktu untuk baca Quran, tetap kita bangun jam 3. Tetap kita bangun ya setengah 3 atau setengah 4 sebelum kita menyantap sahur, ya kita wudhu dulu kemudian baca Quran. Ya kita ambil sedikit waktu tidur kita untuk membaca Quran. Kita korbankan sedikit waktu kita untuk membaca Quran. Ya, nanti Quran akan mengatakan, "Ya Allah, dulu waktu di dunia aku cegah orang ini dari tidur demi untuk bisa membacaku. Waktu yang seharusnya dia gunakan untuk tidur tidak dia ambil. Tapi dia lebih memilih untuk membacaku." Begitu kata Quran. Maka Quran pun mengatakan, "Fasyafi'ni fi." Pada hari ini izinkan ya Allah kepadaku untuk bisa memberikan pembelaan kepada orang tadi. Lalu kemudian Quran pun diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jelaslah di hadis ini puasa Quran dan Quran adalah dua amalan yang akan bisa memberikan syafaat buat kita di hari kiamat kelak. Muncul pertanyaan, apakah sekedar seseorang puasa menahan diri lapar dan haus sudah cukup untuk bisa memberi syafaat buat dia? Sudah barang tentu tidak. Puasa yang akan bisa menjadi pembela buat kita adalah puasa-puasa yang dilakukan secara berkualitas. Puasa-puasa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Bukan sembarangan, bukan serampangan, bukan yang penting gak makan, gak minum, tidak. Karena dalam ibadah puasa ini ada aturannya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya, bahwa dalam puasa itu harus ada pendorong. Jadi harus ada sesuatu yang melatar belakangi kita puasa. Ya, enggak sekonyong-konyong kita puasa, tapi ada yang membangkitkan, ada yang mendorong, ada yang melatar belakangi kita puasa. Dan pendorong yang benar untuk seseorang puasa yang benar itu adalah apa? Pendorong yang benar untuk puasa adalah iman. Kenapa Anda puasa? Karena dorongan iman. Itu pendorong yang baik. Pendorong yang bagus, pendorong yang benar. Atas dasar iman itulah dia berpuasa. Dia merasa terpanggil dengan seruan Allah. Bukankah di dalam surat Al-Baqarah Allah panggil kita untuk puasa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan puasa atas kalian. Saya orang beriman, terpanggil dengan seruan tadi, makanya saya puasa. Dan itu artinya apa? Dia puasa karena dilandasi oleh iman. Yang melatar belakangi dia berpuasa adalah iman. Karena imanlah akhirnya dia berpuasa. Itu pendorong yang benar. Jangan sampai pendorong puasa kita cuma karena nggak enak sama si fulan, nggak enak sama si alan. Kenapa kamu puasa? Masa saya nggak puasa? Nanti kalau saya nggak puasa gimana jadinya? Nanti kalau saya nggak puasa, apa kata orang? Apa kata si fulan? Apa kata dunia misalkan? Jadi pendorong-pendorong ini bukan pendorong yang baik. Pendorong puasa yang baik adalah ketika yang mendasari kita puasa adalah iman. Kemudian yang kedua, dalam berpuasa itu harus ada yang kita harap. Harusnya ada yang kita tuju. Harus ada yang kita mau. Harus ada yang kita harap. Jadi jangan sampai ibadah kita ini hampa harapan. Kosong harapan. Ibadah apapun termasuk ibadah puasa harus ada yang kita harap. Jadi dalam ibadah itu harus ada harapan. Apa yang kita harapkan dari puasa kita? Sudah barang tentu adalah pahala. Keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Karena itu dalam melaksanakan ibadah apapun termasuk ibadah puasa harus kita iringi dengan roja dan khauf. Selalu itu, roja dan khauf itu harus selalu ada dalam setiap ibadah kita. Kenapa kita beribadah melakukan ibadah ini atau ibadah puasa lah kita ambil contoh. Kenapa kita puasa? Karena kita roja. Ada yang kita harap. Kita mengharapkan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasul. Bahwa dengan puasa ini akan menjadi sebab terampuninya dosa. Dengan puasa ini seseorang tengah menjadikan tameng antara dirinya dengan api neraka.
Karena Nabi mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, perisai, yastajinnu bi al-abdu minan nar, yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya dari ancaman api neraka. Ya, sebagaimana prajurit ketika berperang dia butuh perisai kan? Butuh tameng. Untuk apa tameng itu? Untuk melindungi badannya dari sabetan pedang, dari anak panah, dari tombak, melindungi dirinya jangan sampai terkena sesuatu yang menyakiti dirinya. Dia butuh tameng. Ya. Nah, puasa itu ibarat tameng dan perisai yang akan membentengi diri kita, menyelamatkan diri kita dari ancaman api neraka. Dan puasa juga akan menjadi pemberi syafaat. Jadi harapan-harapan itu yang ingin kita dapatkan dari puasa kita. Selain ada harapan, juga harus ada khauf. Harus ada takut. Apa yang kita takuti? Hukuman dari orang yang tidak berpuasa. Satu sisi kita berharap keutamaan dari puasa kita, di sisi yang lain kita berpuasa karena kita takut kalau seandainya nggak berpuasa, ancaman menanti kita. Karena dalam hadis disebutkan ada ancaman khusus yang begitu mengenaskan yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat orang-orang yang tidak puasa. Dalam satu hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan baina ana naim. Ketika aku sedang dalam keadaan tidur. Ja'ani rajulan, datang kepadaku dua malaikat. Fa'akhadha bidhab'i, lalu kemudian dua malaikat itu memegang apa ini namanya? Ya, bahu bagian atas lah ya. Lalu kemudian membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Kemudian malaikat itu mengatakan, "Is'ad, naik engkau wahai Muhammad." Kemudian aku mengatakan, "La utiqu dzalik." Rasa-rasanya aku enggak mampu untuk menaikinya. Malaikat ini mengatakan, "Sanusahilu laka." Kami akan bantu kamu. Lalu kemudian dibantulah untuk naik sampai ke di tengah-tengah tebing tersebut diperdengarkan kepada beliau awa'u ahlin nar, teriakan dan pekikan para penghuni neraka. Lalu kemudian Nabi diantar menuju asal suara tersebut. Sampailah kemudian Nabi diperlihatkan tentang satu kaum mu'alliqina ala araqibihim, yang dia itu digantung dalam keadaan terbalik. Tergantung dalam keadaan terbalik artinya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sama seperti seekor kambing saat mau dikuliti. Ya, itu bentuk penghinaan yang luar biasa itu. Disamakan dia dengan seekor kambing saat mau dikuliti. Digantung dalam keadaan terbalik. Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Tidak cukup dengan itu, Nabi melihat musyaqqaqatun asdaquhum. Ya, mulut-mulut mereka robek. Tasilu dam, yang kemudian mengalirkan darah, mengucur darah. Mulutnya robek, mengucur darah, digantung dalam keadaan terbalik. Begitu mengenaskan. Sampai kemudian Nabi bertanya, apa dosa dia? Sampai diperlakukan yang begitu menghinakan. Nasibnya begitu mengenaskan. Kemudian Nabi dikatakan kepadanya, mereka adalah ulaikal ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang iftar, berbuka puasa, tidak berpuasa qabla tahillati saumihim, sebelum mereka menyelesaikan puasanya. Artinya mereka ini bukan orang-orang yang enggak puasa. Bukan orang-orang yang enggak berpuasa secara penuh ya. Orang ini puasa. Cuman sayangnya puasanya enggak selesai. Berhenti di tengah jalan. Qabla tahillati saumihim. Puasa yang seharusnya dilakukan 29 sampai 30 hari misalkan. Ini baru setengah perjalanan. Udah selesai puasanya. Baru seminggu puasa udah selesai. Bahkan yang banyak terjadi di masyarakat, puasa cuma sekali, 2 hari, 3 hari. Habis itu dia jalani hari-hari indah di bulan Ramadan. Sama seperti hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Berbuka sebelum waktunya. Kalau seandainya dia mati dalam keadaan demikian dan tidak diampuni dosanya, nasib dia akan seperti yang tadi digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita puasa, selain kita berharap keutamaan-keutamaan tadi, karena juga adanya rasa takut kita diperlakukan oleh Allah dengan perlakuan yang tadi. Atas dasar itulah kita puasa. Jadi khauf dan roja harus senantiasa ada dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan.
Ya, jadi harus ada pendorong dan juga harus ada yang kita harapkan yaitu pahala. Makanya Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, langsung dapat keutamaan? Tidak. Nabi sebutkan imanan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, karena dorongan iman. Harus ada dorongan iman. Wahtisaban, apa itu ihtisab? Mengharapkan pahala. Baru kemudian datang keutamaan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Taib. Kemudian jadi apabila puasa-puasa yang kita lakukan seperti tadi, ada pendorongnya, kemudian ada yang kita harapkan, ya kemudian juga ya hal yang tidak kalah pentingnya juga harus imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, ya dari makan yang disengaja, dari minum yang disengaja, dari muntah yang disengaja, dari mengeluarkan mani yang disengaja, entah dengan cara melakukan onani atau dengan cara melakukan cumbuan kepada istri sampai mengeluarkan ya mani misalkan, itu harus kita cegah diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Ya walaupun pada asalnya hukum mencium istri saat puasa itu boleh. Mencium istri, bahkan mencumbu istri saat kita berpuasa, hukum asalnya boleh atau tidak? Boleh. Aisyah mengatakan, "Kana Rasul yuqabbiluni wa huwa shaim." Nabi kerap kali menciumku saat beliau dalam keadaan puasa. Wa yubashiruni wa huwa shaim. Bahkan Nabi kerap kali mencumbuku saat dia dalam keadaan puasa. Menunjukkan boleh. Tapi ingat apa kata Aisyah di penghujung hadisnya? Aisyah mengatakan, "Kana amlakakum li'irbih." Akan tetapi ingat, Nabi melakukan itu karena beliau adalah orang yang paling kuat di antara kalian dalam menjaga syahwatnya. Jadi semua dikembalikan kepada kemampuan kita. Kita yang lebih tahu siapa kita. Kalau kita merasa aman saja dengan melakukan ciuman dan cumbuan, nggak mengapa melakukannya. Tapi kalau kita termasuk orang yang nggak kuat, ya laki-laki yang cepat keluar misalkan, sekedar sentuhan langsung keluar misalkan, maka jangan coba-coba melakukan ciuman apalagi cumbuan. Itu perkara yang bisa merusak ya puasa kita. Nah, jadi apabila puasa dilakukan dengan cara-cara tadi, insya Allah ini adalah puasa berkualitas dan dengannya akan menjadi pembela buat kita di hari kiamat kelak. Kemudian Quran. Ya, Quran ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Kita punya dua pilihan dalam Quran, gak ada pilihan ketiga. Imma dengan Quran ini Allah muliakan kita, atau dengan Quran ini Allah hinakan kita. Karena ada sebagian orang Allah muliakan melalui Quran, ada juga orang-orang yang Allah hinakan dengan Al-Quran. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan apa? Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya dengan kitab ini Allah angkat derajat satu kaum, wa yadha'u bihil akharin, dan dengan kitab juga, dengan Quran juga Allah hinakan beberapa kaum yang lainnya. Tinggal kita pilih yang mana. Mau menjadi orang yang Allah muliakan dengan Quran, atau sebaliknya mau menjadi orang yang Allah hina-dinakan dengan Al-Quran. Sudah barang tentu kita ingin menjadi pilihan yang pertama. Ingin menjadi orang-orang yang Allah muliakan dengan Quran. Jika demikian hadanya, maka kita wajib memberikan hak Al-Quran. Quran itu punya hak. Hak Quran artinya kewajiban kita. Apa hak Quran? Yang pertama adalah dengan cara kita membacanya. Ya. Hak Quran untuk kita baca. Maka jadilah kita orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan patut kita syukuri bahwa membaca Quran ini menjadi satu amalan yang sangat luar biasa dalam ajaran agama kita. Nabi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan Allah lipat gandakan jadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Dia baca alif lam mim, dia sudah baca 3 huruf. Kalau satu huruf dilipat gandakan jadi 10, 3 huruf jadi berapa? 30 kebaikan. Sekedar baca alif lam mim. Bagaimana kalau kita bacanya satu halaman? Bagaimana kita kalau membacanya satu juz? Apalagi kita mampu menghatamkan Quran di bulan Ramadan ini. Saatnya kita menghatamkan Quran. Ya. Berbagai macam kebaikan sudah Allah berikan, penunjang itu. Allah belenggu syaitan-syaitan. Yang dengannya kita merasa efek dari terbelenggunya syaitan, kita rasa begitu mudah melakukan kebaikan kan? Terasa lebih ringan gitu. Dibandingkan di luar bulan Ramadan, melangkahkan kaki ke masjid di bulan Ramadan terasa lebih ringan dibandingkan di luar Ramadan. Merutinkan bacaan Quran setiap hari di bulan Ramadan terasa lebih ringan dibandingkan di luar bulan Ramadan.
bangun di malam hari di sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan, betapa lebih ringan, lebih mudah ketimbang kita bangun di luar bulan Ramadan. Ya, dan itu kita rasakan sekali efek dari terbelenggunya syaitan. Maka kebaikan ini harus kita manfaatkan. Kalau kita tidak memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menghatamkan Quran, kita mau berharap kapan lagi menghatamkan Quran? Ya, kalau di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan kita nggak bisa, tidak berdaya untuk bisa membacanya, merutinkannya setiap hari, yakin dan percayalah dia lebih tidak berdaya lagi untuk bisa membaca dan merutinkan Quran dan juga menghatamkannya di luar bulan Ramadan. Taib. Membaca. Kemudian yang kedua adalah mentadaburinya. Jadi kita sekali harus naik kelas. Jangan kelas kita hanya kelas pembaca Quran. Tapi juga sesekali kita harus terdorong juga untuk mau tahu isi Quran itu apa sih. Dimulai dari surat-surat yang pendek. Dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Ya, jangan sampai tidak ada dorongan di hati kita untuk mau tahu. Karena orang yang seperti ini disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Dicela oleh Allah dalam surat Muhammad. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapakah mereka tidak mau mentadaburi isi Al-Qur'an? Kenapa enggak ada keinginan untuk mau tahu isi yang ada dalam Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah di hati mereka itu sudah ada gemboknya? Jadi ketika di hati kita enggak ada dorongan mau tahu isi Quran itu apa sih? Jangan-jangan hati ini sudah terbelenggu. Sudah ada gemboknya, sudah terkunci. Sehingga tidak ada keinginan untuk bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir, hak Quran selain kita baca, selain kita pahami dan tadaburi, maka hak Quran adalah untuk kita amalkan, aplikasikan dalam kehidupan. Dan itu adalah endingnya. Sudah barang tentu beramal dengan Quran gak akan mungkin bisa kita wujudkan kalau kita gak paham maknanya. Dan gak mungkin kita paham makna Quran kalau kita tidak membacanya. Dari memang runtunan-runtunan tadi itu harus dijalankan. Baca agar kita paham. Kalau kita paham kita bisa beramal. Bagaimana kita akan beramal dengan Quran kalau kita nggak paham? Bagaimana kita akan paham kalau kita tidak baca? Ya, sekedar orang baca Quran, paham Quran, tapi isi Quran tidak dia amalkan, malah terkesan dia lawan, dia kritisi, dia pojokkan. Ya, itu yang seperti ini belum aman dia. Bahkan terancam untuk mendapatkan azab kubur. Terakhir saya sampaikan. Dalam hadis Barra bin Azib sebagai penutup. Nabi pernah diperlihatkan tentang beberapa bentuk azab kubur. Jadi azab kubur itu enggak satu macam. Jenisnya banyak. Ada orang tenggelam di sungai darah. Ya, itu bagian daripada azab kubur. Dan disebabkan karena faktor melakukan dosa ini dan dosa itu. Nanti ada orang mendapatkan azab kubur dengan cara dia ditelentangkan. Tidur dalam keadaan telentang. Kemudian didatangi oleh malaikat yang membawa batu besar. Kemudian ditimpakan batu besar itu tepat di kepalanya. Hancur kepalanya. Saking kencengnya kemudian batu itu menggelinding. Menjauh dari dia. Sama malaikat diambil tadi batu tadi. Kemudian dihampiri orang yang tadi tidur telentang. Dan dia dapati kepalanya dalam keadaan utuh kembali. Timpakan lagi. Hancur lagi. Gelinding lagi. Ambil lagi. Mendekat lagi. Hancur lagi. Dan begitu seterusnya. Salah satu bentuk azab kubur itu ada yang seperti itu. Sampai berapa lama dia melakukan demikian atau mendapatkan azab demikian? 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan? Tidak. Ila qiyamis sa'ah. Dia menanti datangnya hari kiamat dalam kondisi yang seperti itu. Na'udzubillah. Sampai Allah memaafkan dia. Atau sampai ada orang yang hidup memohonkan ampun kepada dia untuk kebaikan dia. Inilah pentingnya kita orang yang hidup untuk senantiasa memohonkan ampunan buat orang-orang yang meninggal dari orang-orang yang kita cintai. Jangan-jangan mereka terkena azab kubur yang tanpa doa dari kita dia akan terus mendapatkan azab kubur sampai dengan datangnya hari kiamat. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya doa kita Allah hentikan azab tersebut. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa dosa dia, ya, dikatakan kepada malaikat, "Dzakar rajul," itu adalah seseorang. Ya'khudul Qur'an. Dia mengambil bagian dari Quran. Artinya Quran itu dia baca. Quran itu dia bahkan dia pahami. Quran itu bahkan mungkin dia hafal. Wa yarfuduhu. Akan tetapi dia tolak isinya. Baca sih baca. Paham sih paham. Tapi isinya enggak tunduk dia. Quran mengatakan haram. Tapi bagaimana caranya dia ingin halalkan. Dan betapa banyak orang yang seperti ini. Ya. Ya. Dia mungkin penghafal Quran, dia mungkin ahli Quran, dia mungkin doktor Quran.
Ya, tapi ketika Quran jelas-jelas mengharamkan satu perbuatan ini, tapi dengan keahliannya dia goreng ke sana kemari, bagaimana hukumnya bisa menjadi halal? Dia berikan taskik, dia berikan keraguan di tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana yang halal haram menurut Quran ini hukumnya bisa menjadi halal. Ini yang dimaksud dengan mengambil Quran tapi menolak isinya. Terkena ancaman tadi. Kemudian sebab yang kedua, kana yanamu 'anis salatil maktubah. Dia tidur saat pelaksanaan sholat wajib. Ini hati-hati, ya. Ketika adzan berkumandang, memanggil dia, hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. As-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Tapi ternyata dia masih lebih asik melanjutkan mimpi indahnya. Masih asik dengan tidur nyenyaknya. Masih asik dengan selimut hangatnya. Dia hiraukan panggilan-panggilan tadi. Yanamu 'anis salatil maktubah. Di saat orang kaum muslimin, Masya Allah, dengan seruan tadi dia bergegas menuju masjid. Dia melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menerobos gelapnya malam, dinginnya malam. Untuk menyambut seruan Allah. Tapi dia malah asik-asik dengan tidur nyenyaknya. Yanamu 'anis salatil maktubah. Jika dia mati dalam keadaan demikian, tidak sempat bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka orang yang seperti ini terancam mendapatkan azab kubur. Nanti kepalanya itu akan dipukulkan dengan batu besar sampai hancur berkeping-keping. Kemudian itu dilakukan berkali-kali sampai dengan datangnya hari kiamat, wal iyadzubillah. Ikhwah fiddin a'azanillah wa iyyakum, apabila kita mampu berinteraksi dengan Quran dengan seperti tadi, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkan isinya, maka insya Allah Quran ini kelak akan menjadi pembela buat kita di hari kiamat kelak. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Ya, apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, satu saja barangkali. Ya, silakan Pak. Berbuka. Nah, ya. Yang pertama tentang orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata. Ya. Jadi semampu apapun, sebesar apapun kemampuan kita dalam membaca Al-Quran, jangan jadikan itu sebagai penghalang kita untuk membaca. Ya, karena membaca Quran saat kita terbata-bata bukan sebuah dosa. Ya, bahkan Nabi menyebutkan tetap akan dapat pahala. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, dia bersama malaikat bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta. Nabi menyebutkan seperti yang ditanyakan tadi. Yatata'ta itu artinya terbata-bata saat membaca. Wa huwa alaihi syaq, banyak mendapatkan kesulitan. Orang yang mahir dalam membaca Quran, dalam membaca satu lembar, kalau yang mahir mungkin hanya butuh semenit, 2 menit. Dalam satu halaman misalkan. Tapi orang yang masih terbata-bata, yang iqro'nya masih 2, 3, 4, mungkin untuk baca satu halaman dia butuh waktu setengah jam. Banyak kesulitan yang dia dapatkan. Ya, salah sana, salah sini, salah harokat, salah penyebutan dan sebagainya. Ya. Dalam tahap membaca, berdosakah dia? Tidak berdosa. Bahkan Nabi mengatakan falahu ajran, dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Ya, dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Makanya sebatas apapun kemampuan kita, jangan kemudian menghalangi kita dari membaca. Semaksimal mungkin kita melakukannya, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah dengan kemampuan yang ada pada kita. Kita tetap memohon kepada Allah, semoga Quran yang saya baca walaupun dengan kemampuan seperti ini kelak akan bisa menjadi pemberi syafaat buat kita di hari kiamat kelak. Ya, masalah pasti akan memberikan syafaat atau tidak, ya kita nggak tahu juga, ya. Karena semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada, kalau izin jelas pasti Allah izinkan Quran memberikan syafaat. Cuman pertanyaan kedua, Allah ridha sama kita atau enggak? Ya, itu dia. Ya, ini secara umum bisa memberikan syafaat secara umum, tapi memastikan pasti misalkan kepada si A syafaat itu terkena atau kepada si B, ya nggak bisa, karena ya ridha Allah ini ya perlu dipertanyakan juga kepada kita, apakah kita sudah melakukan hal-hal yang sudah Allah ridhai atau tidak. Ya, kemudian kepada orang-orang yang pekerja keras gitu kan, ya kuli-kuli bangunan dan lain sebagainya, apakah itu menjadi udzur bagi dia untuk
tidak melakukan ibadah puasa, ya sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini bisa dia siasati. Ya, kalau ternyata dia adalah orang yang betul-betul tidak mampu untuk berpuasa ya dalam kondisi-kondisi tersebut, ya sebaiknya sejak awal dia sudah mengantisipasi. Ya, sejak awal dia sudah mengantisipasi bagaimana kebutuhan dia selama di bulan Ramadan itu bisa terpenuhi sebelum itu. Sehingga nanti dia tidak harus memaksakan diri untuk kerja berat yang kemudian membuat dia akhirnya apa? Ya, harus tidak berpuasa. Ya, antisipasi terlebih dahulu yang harus dia lakukan. Kalau ternyata harus, kalau tidak akan berdampak buruk kepada diri dia dan keluarganya misalkan. Ya akan membuat keluarganya menjadi pengemis misalkan, sehingga mau tidak mau dia harus bekerja keras walaupun dengan itu dia harus tidak berpuasa. Ya kalau jika memang demikian kondisinya seperti itu, ya kita berharap mudah-mudahan itu bagian daripada udzur. Tapi ingat, udzur itu baru akan diberikan setelah kita melakukan kemungkinan yang melakukan antisipasi terbaik terlebih dahulu. Kalau belum apa-apa sudah menyerah misalkan, ya itu belum usaha maksimal. Dikhawatirkan kita menganggapnya itu sebagai sebuah udzur, Allah belum mengatakan itu sebagai sebuah udzur. Maka udzur atau tidaknya kita lihat sejauh mana usaha maksimal yang sudah kita lakukan, antisipasinya. Kemudian kalau bekerja, udah usahakan dulu berpuasa, jangan menyerah sebelum bekerja. Belum bekerja kan udah batal duluan misalkan. Semampu kalian, ya. Kalau masalah lapar, nggak kerja juga lapar. Kalau masalah aus, yang nggak kerja juga aus. Cuma misalkan Anda aus, seandainya nggak minum mati misalkan, silakan. Ya. Kalau sudah dalam batasan maksimal, sudah harus mendapatkan mudarat yang lebih buruk. Seandainya dia nggak berbuka, seandainya dia tidak berbuka, maka saat itu sudah barang tentu berbuka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ya saya kira cukup, sudah jam 9 lebih ya 8 menit ya dari apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Adi. Jazakumullah khairan atas perhatian semuanya. Semoga apa yang tersampaikan bisa menjadi motivasi tersendiri buat kita untuk kita bisa memperbaiki puasa kita dan merutinkan bacaan Quran kita di hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.